Nah, gimana sih sebenarnya uji hipotesis itu, ya? Kita bisa lihat bahwa tujuan kita belajar tentang uji hipotesis ini adalah bagaimana sebuah tes itu, bisa mencapai tujuan menguji hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya, dan dugaan sementara ini perlu dibuktikan. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Nah, kita belajar dulu apa sih hipotesis ya. Ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan satu lagi itu hipotesis alternatif. Nah, yang diajukan oleh peneliti itu adalah hipotesis alternatif, ya. Sering kita katakan sebagai H1. Jadi H0 dan H1. H0 ini adalah lawan dari hipotesis yang kita ajukan. Jadi kalau kita mengajukan hipotesis, ya, ada dua sisi, itu seperti dua sisi mata uang. Hanya bisa terjadi salah satunya, tidak mungkin di antara itu. Jadi hanya bisa keluar, yang betul itu hanya bisa hipotesis satu, dan kalau hipotesis satu itu diterima, berarti hipotesis nolnya itu ditolak. Atau sebaliknya, hipotesis nol diterima, dengan demikian hipotesis satu itu ditolak. Jadi nggak bisa kita terima dua-duanya, itu mereka saling bertolak belakang, seperti dua sisi mata uang koin ya. Kemudian kita juga belajar tentang tingkat alfa. Tingkat alfa ini adalah taraf signifikansi ya, dan untuk menentukan daerah kritis. Jadi kalau sebelumnya kita bicara eee, berbeda secara nyata, nah yang disebut sebagai berbeda secara nyata itu kriterianya seperti apa? Nah, kriterianya itu adalah yang kita definisikan sebagai tingkat alfa ini, ya, daerah kritis. Jadi kalau memenuhi daerah kritis itu, ada di daerah kritis, maka dianggap sebagai berbeda secara nyata. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kemudian bagaimana kita melakukan uji hipotesis dan mengambil keputusan. Nah, ini kita skip dulu yang itu. Uji hipotesis itu merupakan prosedur inferensial yang paling banyak digunakan, ya. Dan ini merupakan sebuah metode statistika yang menggunakan data sampel untuk mengevaluasi validitas dari hipotesis tentang parameter populasi. Jadi kita sorry, kelewat. Hmm. Jadi yang kita lakukan apa? Kita membuat hipotesis tentang sebuah populasi. Kita membuat dugaan mengenai kondisi dari populasi. Populasi ini kan adalah yang mau kita teliti, ya. Misalnya, kondisi apa yang mau kita teliti? Misalnya kita menduga tentang kondisi rata-rata dari populasi. Pada kenyataannya kita nggak tahu rata-rata persis dari populasi, kita bekerja dengan sampel. Nah, jadi kita membuat dugaan tentang rata-rata populasi misalkan begitu ya. Kemudian kita ambil sampel, kita hitung rata-ratanya dan rata-rata sampel itu kita pakai untuk menduga rata-rata populasi. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, syaratnya itu kita perlu mengambil sampelnya itu secara acak, jadi harus random. Supaya apa? Supaya, komposisi dari sampel itu nanti akan mendekati distribusi normal. Kemudian kita bandingkan data sampel yang kita peroleh itu dengan dugaan yang kita buat dari hipotesis. Kalau konsisten berarti hipotesis bisa diterima, kalau berbeda hipotesisnya kita tolak. Contoh seperti ini. Jadi ada sebuah populasi yang kita ketahui ya sebelum kita memberikan perlakuan atau treatment ya dalam sebuah eksperimen.
Kita tahu populasi itu rata-ratanya 80 dan deviasinya 20. Setelah kita memberikan perlakuan, ya katakanlah misalnya ini contoh ya, kita tahu daya tahan tubuh, eee, orang sebelum diberi vaksin, yaitu misalkan ya daya tahan tubuhnya itu rata-ratanya 80. Kemudian kita kasih treatment-treatment-nya berupa vaksin. Nah, bagaimana kondisi daya tahan, eee, kelompok yang sudah diberi vaksin ini? Nah, kita tidak tahu. Sebelum kita melakukan penelitian kita nggak tahu, ya. Kita hanya bisa tahu bahwa, penyimpangannya mesti sama, deviasinya tetap 20, tetapi rata-ratanya berubah. Apakah daya tahannya itu meningkat atau menurun, kita belum tahu, ya. Ini logikanya, seperti itu. Untuk bisa mengetahuinya, kita mengambil sampel, dan dari sampel itu kemudian kita hitung rata-ratanya untuk bisa memprediksi, kondisi rata-rata dari populasi setelah diberi vaksin. Kira-kira seperti itu logikanya, ya. Nah, ini mungkin gambar yang lebih, eee, bagus ya. Sebuah populasi yang kita ketahui dengan rata-rata 80 begitu ya, lalu kita ambil sebagian dari anggota populasi itu menjadi sampel, lalu kita berikan treatment, misalkan kita beri vaksin. Nah, yang terjadi adalah yang kita peroleh, yang kita, hitung dan kita kerjakan itu adalah sampel yang sudah diberi perlakuan. Dalam hal ini contohnya tadi sampel yang sudah diberi vaksin. Nah, kondisi sampel ini, jadi M dari sampel ini, itu dipakai untuk memprediksi mu dari populasi. Populasi apa? Populasi orang-orang yang sudah dikasih vaksin. Kita nggak tahu sih kondisi orang itu seperti apa populasinya. Yang kita punya cuma sampel. Jadi M dipakai untuk memprediksi mu. Gitu. Kalau M ini, ya, kalau M ini itu tidak jauh atau tidak berbeda secara nyata dengan mu awal sebelum diberi perlakuan, maka perlakuan ini tidaklah efektif, begitu. Jadi kalau M-nya kurang lebih, ya misalkan katakanlah sama ya 80, berarti treatment ini kan tidak efektif. Tetapi kalau M ini berbeda secara nyata dengan 80, maka kita bisa mengatakan bahwa treatment ini efektif. Berarti mu yang kita punya di sini, itu kita prediksi itu jauh. Jadi misalkan ini, misalkan ya, jauh, misalkan ini nggak mungkin sih. Misalkan 200 ya, kan jauh ya, berbeda secara nyata misalnya. Nah, berarti, 200 ini dipakai untuk memprediksi mu. Mu dari populasi yang sudah diberi perlakuan. Nah, ini dibandingkan dengan ini, gitu ya. Pertanyaannya, seberapa jauh M ini ya supaya kita bisa mengatakan berbeda secara nyata. Nah, itu yang kita perlukan, dalam logika sini adalah itu, bagaimana kita menentukan taraf signifikansi namanya, ya. Oke, jadi kalau kita rumuskan, langkah-langkah menguji hipotesis itu adalah yang pertama, buat dulu hipotesisnya, ya. Apa sih yang mau diduga, yang mau diuji hipotesisnya? Kemudian kita menentukan kriteria untuk mengambil keputusan. Misalnya, tolak H0 jika gitu ya, apa misalnya. Apa kriterianya? Ya. Kemudian kita kumpulkan data, mengambil sampel dan hitung, apa data variabel yang mau diukur.
ya, dan hitung statistiknya. Misalnya kita mau hitung rata-rata, ya hitunglah rata-ratanya. Kemudian yang terakhir kita membuat keputusan. Itu langkah-langkahnya. Sekarang, apa itu hipotesis nol? Kan kita di awal tuh harus membuat hipotesis. Hipotesis yang kita buat tuh adalah hipotesis nol dan hipotesis penelitian. Ya, hipotesis nol itu menyatakan bahwa dalam populasi itu tidak ada perubahan, perbedaan, atau hubungan. Jadi, kalau kita lihat gambar yang tadi, nah, kalau kita lihat gambar ini, artinya mu setelah diberi perlakuan itu tidak berbeda dengan mu sebelum diberi perlakuan. Ya, ini hipotesis nol. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, ya. Artinya treatment ini nggak efektif ya, gitu. Itu hipotesis nol. Sementara yang disebut sebagai hipotesis penelitian, kalau bahasa Indonesia hipotesis penelitian, kalau di buku itu istilahnya alternative hypothesis, ya. Itu seperti apa sih? Itu kita menduga bahwa ada perubahan, ada perbedaan, atau ada hubungan dalam populasi secara umum. Jadi ini yang diajukan oleh peneliti ya. Jadi kita biasa katakan ini hipotesis penelitian kita. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi, berarti kita membuat hipotesis bahwa mu setelah diberi perlakuan itu berbeda secara nyata dari mu sebelum diberi perlakuan. Bisa berarti sama, tidak sama dengan, ya bisa ini katakanlah mu2, ini mu1, berarti mu1 tidak sama dengan, ya itu standarnya, pokoknya berbeda. Atau bisa juga kita katakan lebih besar atau lebih kecil. Yang jelas harapannya dalam penelitian itu bahwa perlakuan itu memberikan pengaruh. Jadi ada perbedaan atau ada perubahan, ya, atau ada hubungan. Tahap kedua, kita menentukan kriteria untuk mengambil keputusan. Jadi dari distribusi yang sampel itu dibagi menjadi kemungkinan H0-nya benar, ya. Dan yang kedua adalah sangat tidak mungkin H0 benar. Jadi kalau kita punya distribusi distribusi gini ya, distribusi normal, maka distribusi ini kita bagi. Daerah mana yang menunjukkan bahwa kemungkinan H0 benar dan daerah mana yang menunjukkan sangat tidak mungkin H0 benar. Nah, kita ingat bahwa berbeda secara nyata itu berkaitan dengan peluang. Bahwa peluang yang kecil ini, di sebelah sini kan ekstrim peluangnya kecil, ya. Ini menunjukkan sangat tidak mungkin H0 benar. Sementara pada peluang yang besar di sini, itu kemungkinan H0 benar. Jadi, kalau dia ada di daerah sini, hasil perhitungan kita ada di sini, ini menunjukkan kalau perlakuan itu tidak berpengaruh karena H0 benar. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Tetapi ketika hasil perhitungan kita ada di daerah ekstrim, ya, nah itu menunjukkan bahwa H0 itu sangat tidak mungkin benar. Jadi yang diterima adalah H1. Gitu. Nah, bagaimana cara kita memutuskan daerah kritisnya itu mulai dari Z berapa, Z-score berapa yang akan kita pakai, itu ditentukan oleh tingkat alfa. Ya. Mau berapa persen luas daerah ini? Mau 5% kah?
mau 1%, mau berapa persen. Nah, itu yang ditentukan tingkat alfa. Gitu. Kemudian, daerah kritis. Itu terdiri atas hasil sampel yang ekstrim, yang sangat tidak itu tadi yang saya gambarkan tadi. Jadi setelah kita menentukan tingkat alfa, misalnya kita mau menentukan alfanya itu adalah 5%, berarti luas daerah kritis yang mau kita pakai itu adalah 5%. Berarti kalau sini 5% dibagi 2, total berarti di sini 2,5%, dan di sini 2,5%. Itu jika kita mau menentukan alfanya 5%. Nah, dengan demikian, kita tahu dari tabel B1 yang minggu lalu kita bahas, berapa titik z-score di sini yang akan membagi daerah yang kemudian kita katakan sebagai daerah kritis. Ya, jadi ini kalau kita lihat di tabel, nanti kita akan tahu dengan luas daerah di sini 2,5%, di sini 2,5%, total jadi 5%, maka kita akan tahu berapa titik z-score di sini dan di sini. Dan ini akan menjadi daerah kritis. Ya, jadi batas daerah kritis itu ditentukan oleh tingkat alfa. Kalau alfanya misalnya berubah jadi 10%, maka ini bukan lagi 2,5, tetapi jadi 5% dan di sini jadi 5%. Maka z-score yang di sini pun berbeda. Gitu ya. Jadi batasnya itu tergantung dari alfa yang kita gunakan. Oke. Nah, ini adalah gambar yang lebih bagus. Ya. Daerah yang putih itu adalah daerah yang peluang untuk H0-nya benar itu besar. Ya. Sementara daerah yang diberi warna itu adalah peluang daerah peluang H0 itu benar. Jadi sangat kecil kemungkinannya H0 itu benar. Jadi biasanya ini kita sebut sebagai daerah penerimaan H1. Itu, ya. Dan luas daerahnya ditentukan tadi oleh apa? Oleh alfanya. Nah, contoh seperti ini. Kalau alfanya tadi kita katakan 5%, maka kanan dan kirinya itu menjadi 2,5% dan 2,5% kan? Daerah yang berwarna itu. Daerah yang di tengahnya menjadi berapa? 95%. Gitu. 95% kemungkinannya H0 benar. Sementara daerah penolakan H0-nya itu total luasnya adalah 5%. Kalau kita cari di tabel B1, maka kita akan menemukan bahwa titik ini dan ini itu adalah z-score minus 196 dan 196. Gitu. Oke, kita cek dulu ya pemahaman kita. Program pelatihan yang baru memberikan hasil yang berbeda dari yang sudah ada. Oh, salah baca gue. Soalnya dulu ya, kenapa pilihannya dulu? Bentar. Seorang pelatih olahraga meneliti tentang pengaruh metode pelatihan baru. Bagaimana pernyataan hipotesis nolnya? Yang A, B, C, atau D? Yang Yang B, Bu. Kenapa B? Kata Soal kuncinya ada di mana? kalau hipotesis nol itu kan berarti kan seperti yang tadi Ibu jelasin, kalau misalkan sebelum dilakukan treatment dan sesudah itu berarti tidak ada perbedaan, Bu. Berarti kan yang B, Bu, yang program pelatihan baru memberikan hasil serupa, Bu, dari yang sudah ada. Ya, betul. Jadi kalau H0 itu kan intinya adalah bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada
perubahan berarti kurang lebih sama. Jadi kata kuncinya di situ adalah yang mana? Serupa, Bu. Betul, yang kata serupa itu. Di situ kata kuncinya, itu H0-nya. Kira-kira kalau mau ditanya H1 berarti yang mana yang cocok? Kalau pertanyaan diganti jadi H1. A, Bu. Ya, A ya. Jadi berbeda ya. Kita nggak tahu berbedanya lebih baik atau lebih buruk, nggak tahu. Jadi hanya tahu itu berbeda. Oke, bagus. Sekarang coba yang ini. Kalimat yang pertama. Jika alfa diturunkan, ukuran daerah kritis mengecil. Benar apa salah? Ingat gambar yang tadi. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Benar, Hmm, Bu. benar ya. Betul. Jadi kalau alfanya misalnya 10%, berarti kan daerah ini totalnya itu 10%, maka sini 5%, sini 5%. Gitu kan? Tetapi kalau alfanya diturunkan misalnya jadi 5%, maka bukan lagi di sini, jadinya 2,5% dan 2,5%. Gitu kan? Ya. Yang kedua, daerah kritis menentukan nilai yang tidak mungkin jika hipotesis nol benar. Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang daerah kritis itu peluang H0-nya benar itu kecil sekali, gitu ya. Itu daerah kritis. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, aku mau tanya, Bu. Ya, nanya. Kita pelajarin cara tingkat alfa nggak, Bu? Apa? Kita pelajari cara cari itu nggak? Tingkat alfa itu, Bu. Cara cari tingkat alfa. Maksudnya gimana cara cari tingkat alfa? Iya. Yang alfa itu loh, Bu, nyarinya kayak mana? Atau enggak? Alfa dicari kayak mana? Maksudnya gimana sih? Nggak jadi, Bu. Kenapa nggak jadi? Saya jadi bingung. Kamu harus bertanggung jawab membuat saya bingung. Maksudnya gimana sih? Coba dijelasin dulu nih. Saya di kepala saya lagi mikir. Saya paham pertanyaannya Revel, Bu. Maksudnya cara kita cari alfanya itu gimana? Apakah sudah ditentukan dari soal apa kita buat sendiri gitu, Bu? Oh, alfa itu sebetulnya terserah penelitinya. Dia mau pakai alfanya berapa persen. Semakin kecil alfa yang dia pakai, maka daerah kritisnya kan akan semakin kecil. Maka hasilnya itu peluang bahwa H0-nya itu tidak diterima itu akan semakin kecil. Nah, tergantung penelitinya, dia mau pakai alfanya kecil atau besar. Yang biasanya dipakai dalam segala macam penelitian di seluruh dunia itu alfa 5% dan 1%. Di luar itu jarang dipakai, tidak lazim gitu. Dua ini yang sering dipakai. Nah, Itu gitu maksudnya? itu kan Vel. Iya, Bu. Nah, Atau Ya, ada ya. cara bakunya gitu. Jadi kayak langsung asal tembak 5% atau sampai 1% atau ada cara bakunya gitu, Bu. Untuk anuin alfa. Sebetulnya kamu mau pakai 10% juga boleh aja. Mau pakai 50% juga boleh. Tapi coba kita lihat ya. Kalau kamu pakai 50%, berarti daerah kritisnya gimana? Kan deket banget sama. Mungkin gini ya daerah kritisnya. Gede banget daerah kritisnya. Gitu kah? Oh, Gini, oke. benar kan?
Tetapi Mhm. kalau kamu pakainya cuma 5%, maka luas daerah yang dipakai untuk jadi daerah kritis kan 5%. Maka kalau kamu katakan bahwa H0 itu ditolak ya, ditolak, di-reject gitu ya, ditolak, kita orang lain akan bilang, oke, signifikan karena berbeda secara nyata. Tetapi kalau masih di daerah yang biru-biru ini kan, ya gimana ya, kelihatan nggak bahwa kalau misalnya hasilnya di sini, ya kamu bilang, ya H0 ditolak, ya lebih meyakinkan kalau ada di daerah sini kan? Iya, Bu. Apalagi kalau ada di daerah ujung lagi, di daerah sini, wah lebih meyakinkan lagi kan? Iya, Bu. Gitu. Jadi kesepakatan di seluruh dunia yang sering dipakai itu adalah alfa 5% dan 1%. Di luar itu sih boleh dipakai, tapi nggak lazim. Itu. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau belum ada, lanjut dulu ya. Tahap 3 yang harus kita lakukan itu adalah mengumpulkan data. Ya, data itu harus dikumpulkan setelah hipotesis dirumuskan. Jadi jangan ngumpulin data dulu baru kita bingung hipotesisnya apa. Hipotesisnya dulu apa, baru kita kumpulkan datanya. Ya. Lalu kita tentukan dulu kriteria pengambilan keputusannya mau pakai alfa berapa persen. Baru kita ambil data. Sehingga penelitiannya menjadi lebih objektif. Jadi jangan setelah ngambil data baru kita pakai alfanya berapa, enggak ya. Tentukan dulu sebelumnya sehingga kita menjadi objektif ya, apakah H0 diterima atau ditolak. Setelah itu masih di tahap yang ketiga ini kita menghitung statistika sampel ya, Z-score untuk menunjukkan posisi sesungguhnya dari sampel. Jadi sampelnya itu kan M-nya misalnya tadi kan, M-nya misalnya 200. 200 ini sebetulnya posisinya tuh di sebelah mana? Di sebelah mana dalam distribusi frekuensi? Apakah ada di daerah kritis ini ataukah ada di daerah penerimaan H0? Nah, itu kita hitung set score-nya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah kita membuat keputusan. Ya, kalau sampel hasil statistiknya itu hasil perhitungan statistiknya Z-score dari sampel itu berada di daerah kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Kalau tidak berada di daerah kritis, berarti kita tidak dapat menolak H0. Ya, perhatikan istilah tidak dapat menolak H0 ini sama dengan logika seperti kalau kita ada di pengadilan. Kenapa kok kita katakan tidak dapat menolak H0? Ya, contoh gini, kalau kita di pengadilan, maka terdakwa itu selalu diadili dengan asumsi awal bahwa terdakwa itu tidak bersalah. Ya. Nah, kemudian penuntut umum, jaksa ya dan polisi itu mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah. Kalau buktinya cukup, maka terdakwa ini bisa dinyatakan bersalah. Tetapi kalau buktinya tidak cukup, ya maka kita tidak bisa mengatakan bahwa terdakwa ini bersalah. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak dapat menolak bahwa terdakwa tidak bersalah. Ya, kita tidak dapat menolak karena asumsi awalnya adalah memang terdakwa itu tidak bersalah, gitu kan? Nggak boleh kita asumsinya, oh ini pasti bersalah, nggak adil. Asumsinya adalah bahwa terdakwa ini tidak bersalah, lalu dengan bukti-bukti
apakah dia terbukti bersalah? Kalau tidak cukup buktinya, maka kita tidak bisa menolak bahwa dia tidak bersalah. Begitu kan? Belum tentu dia tidak bersalah, hanya buktinya tidak cukup. Jadi kalau kembali ke logika yang tadi, ya, bahwa si Z itu tidak berada di daerah kritis, ya, misalnya gini, ternyata Z hitung kita ada di daerah yang putih, bukan di daerah kritis. Daerah kritis kita tentukan misalnya daerah yang hijau ini. Kalau Z skornya itu ada di daerah yang putih, ya, berarti kita tidak dapat menolak H0 karena H0 itu adalah asumsi awal, ya, sama seperti tidak bersalah, gitu. Buktinya harus cukup untuk bisa menolak H0. Nah, buktinya itu apa? Buktinya itu adalah yang ini tadi. Alfa yang kita tentukan itu akan menentukan daerah kritis. Nah, itu cukup bukti atau tidak? Kalau buktinya cukup, berarti dia akan ada di daerah kritis. Gitu. Ya, jadi kapan bukti itu cukup atau tidak? Nah, itu kita yang memutuskan bukti itu harus cukup di misalnya area 5% atau 1%. Itu harus ditentukan dulu. Kira-kira begitu logikanya ya. Oke, kita coba cek dulu sebelum kita kejauhan. Coba benar apa salah? Nilai Z yang sangat ekstrim menunjukkan hipotesis 0 benar. Jadi kalau kita sudah hitung dan nilai Z-nya itu ekstrim yang kita peroleh dari perhitungan kita, itu akan menunjukkan bahwa hipotesis 0-nya diterima atau benar. Salah. Apa? Salah ya. Kalau ekstrim itu yang diterima mana? Yang H1. Betul, betul. Berarti cukup bukti untuk menolak H0. Gitu ya. Kalau ekstrim kan di kanan kiri itu toh. Terus yang kedua, keputusan untuk menerima H0 itu berarti kita membuktikan bahwa perlakuan itu tidak memberikan efek. Benar apa salah? Jadi kalau kita, betul? Benar. Kalau kita menerima H0, berarti kita membuktikan bahwa perlakuan itu tidak ada efeknya. Benar, Bu. Benar. Iya, benar ya. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan ya. Kalau H0 yang diterima. Gitu. Jadi kalau kita gagal menolak H0, kita gagal menolak H0 itu berarti kita tidak membuktikan kebenarannya. Ya. Jadi bukan berarti H0 itu benar. Enggak, tapi kita hanya kurang bukti untuk mengatakan bahwa H0 ditolak. Gitu. Ya, ini mungkin agak susah logikanya. Tetapi kembali kepada yang tadi. Bahwa asas yang kita terima di awal itu bahwa asas praduga tak bersalah itu kalau di pengadilan. Jadi asasnya apa kalau di dalam pengujian hipotesis? Bahwa H0 itu diterima. Kemudian kita cari bukti-bukti. Apakah bukti kita itu cukup untuk menolak H0 atau tidak? Tetapi kalau kita gagal menolak H0, sama seperti di pengadilan, kalau kita gagal mengatakan bahwa terdakwa itu bersalah, belum tentu sebenarnya dia itu tidak bersalah. Mungkin dia bersalah, hanya kita kekurangan bukti untuk menolak atau mengatakan bahwa dia bersalah. Jadi, ketika kita, misalnya ya, kita ambil alfanya misalnya di sini ya, daerah kritisnya. Ketika kita gagal menolak H0 karena misalnya Z-score kita ada di sini, ya, belum tentu sebenarnya H0 ini itu benar.
Karena mungkin saja kita kekurangan bukti gitu ya. Mungkin saja kita kekurangan bukti. Mungkin kalau orang lain melakukan penelitian itu lagi dengan misalnya menambah sampel atau ya menambah sampel gitu ya dengan sampel yang jauh lebih banyak. Mungkin saja sebenarnya Z-score-nya ada di sebelah sini. Begitu ya. Itu logikanya. Jadi bukti-bukti itu bisa diambil misalnya dari penambahan sampel. Oke, sebelum kita kejauhan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, dalam pengujian hipotesis tuh ada yang namanya ketidakpastian dan kesalahan. Nah, di sini kita mau mendefinisikan kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ya. Apa sih kesalahan tipe 1? Uji hipotesis itu kan merupakan proses inferensial ya, pengambilan keputusan berdasarkan sampel yang terbatas. Pasti sampel itu kan terbatas ya. Kemudian berdasarkan informasi yang terbatas itu kita ambil keputusan. Sehingga error itu sangat mungkin. Nah, penjelasan detail mengenai hal ini tuh sebetulnya ada di bab 7. Nanti kalau kita sempat kita mundur sedikit ya, sebagian dari bab 7 ini ada penjelasannya. Jadi kalau kita punya populasi, maka kan kita ambil sampel itu kan hanya sebagian aja, misalkan sebagian di sebelah sini. Ya kan? Sebagai akibatnya, yang kecil ini dipakai untuk memprediksi yang besar, yang merah itu akan memunculkan peluang adanya error. Ya. Sehingga akan terjadi dua macam error. Error yang pertama itu disebut error tipe 1. Itu terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0. Jadi artinya menerima H1 ya. Padahal sebetulnya H0 itu benar. Gitu. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa perlakuan itu memberikan pengaruh, padahal sebenarnya perlakuan itu tidak memberikan pengaruh. Nah, ini problemnya terjadi ketika apa? Ketika alfanya terlalu besar. Jadi misalnya begini, ketika kita memilih alfa yang terlalu besar, maka daerah kritisnya ini kan akan menjadi besar. Gitu kan? Sehingga ketika kita menghitung Z-score, Z-score itu ada di sebelah sini, ya, atau di sini. Akibatnya apa? Kita tolak H0 kan? Padahal kalau kita menggunakan Z-score yang lebih kecil, ya, misalnya kita pakai Z-score yang lebih kecil yang di sini. Nah, akhirnya keputusannya apa sebetulnya? Keputusannya kan H0 yang diterima kan? Kita gagal menolak H0. Gitu kan? Ketika alfanya menjadi lebih kecil. Nah, jadi tingkat alfa ini akan memberikan peluang apakah error tipe 1 ini bisa terjadi atau enggak. Gitu. Semakin kecil alfanya, daerah kritis semakin kecil, maka peluang terjadinya error tipe 1 ini juga akan semakin kecil. Gitu. Ya, itu error tipe 1. Sekarang error tipe 2. Error tipe 2 itu terjadi ketika peneliti tidak dapat menolak hipotesis 0 yang sesungguhnya salah. Ya. Nah, ini artinya apa? Peneliti itu gagal mendeteksi pengaruh perlakuan yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Ini tidak tahu kenapa. Itu tergantung dari penelitian. Kadang
dalam sebuah eksperimen, ya, kenapa dia akhirnya gagal menolak H0, itu bisa terjadi karena berbagai macam hal. Bisa karena partisipannya itu tidak termotivasi ketika eksperimen, sehingga asal-asal menjawab. Bisa karena alat ukurnya yang keliru. Bisa karena hawanya terlalu panas sehingga nggak bisa konsentrasi. Dan bisa macam-macam. Ini nggak mudah untuk dideteksi, ya. Tapi itu mungkin terjadi. Begitu. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ya, ada error tipe 1 dan error tipe 2, ya. Kalau keputusan penelitinya adalah menolak H0, padahal situasi yang sesungguhnya adalah H0 itu benar, maka terjadilah error tipe 1. Tetapi kalau keputusan peneliti itu gagal menolak H0 dan sebetulnya memang H0 itu benar, berarti kan keputusannya benar. Begitu. Atau sebaliknya, kalau keputusan peneliti menolak H0, padahal H0 itu salah, berarti kan benar keputusannya. Ya. Kalau keputusan peneliti gagal menolak H0 padahal H0 itu salah, terjadilah error tipe 2. Ini kira-kira gambarannya, matriksnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat lokasi daerah kritis, ya, ketika alfanya itu semakin kecil, tuh lokasi daerah kritis itu akan semakin kecil dan semakin sulit, peluangnya semakin kecil untuk H0 itu diterima. Ya. Jadi yang biasa dipakai itu adalah yang ini, yang 2 ini. Kalau ini kecil sekali, jadi jarang sekali penelitian yang bisa masuk ke dalam daerah ini. Ya, yang wajar tuh banyak dipakai yang 5% dan 1%. Sekarang aku tanya, kalau misalnya alfanya itu 1%, ya, berarti daerah untuk penerimaan H0-nya itu berapa persen? 99. Betul. Jadi kalau daerah di sini itu 1%, berarti daerah yang di tengah ini berarti 99% peluangnya untuk menerima H0. Oke, coba kita cek ya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kesalahan tipe 1 contohnya menghukum orang yang tidak bersalah dalam persidangan juri. Benar apa salah? Benar, Bu. Mhm. Yang lain setuju? Gimana? Yang lain setuju nggak? Kesalahan tipe 1 itu contohnya menghukum orang yang tidak bersalah dalam persidangan juri. Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju? Yang lain setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Benar. Jadi kesalahan tipe 1 itu adalah, ya, kita katakan dia tidak bersalah, yaitu kan kalau hipotesis 0 dalam pengadilan itu kan tidak bersalah. Ya. Menyatakan bersalah itu bagaikan kita menolak hipotesis. Jadi ini cuman kayak logikanya aja ya kalau dalam, ibaratnya kalau dalam persidangan. Tuh. Sekarang yang kedua, tadi udah ada lihat ini ya. Yang kedua, kesalahan tipe 2
itu contohnya menghukum orang yang bersalah dalam persidangan juri. Jawabannya tadi udah lihat apa? Salah, Bu. Kenapa salah? Soalnya kalau menghukum orang yang emang bersalah itu kan merupakan keputusan yang benar, Bu. Kecuali kalau dibantu orangnya salah tapi dibebaskan, itu baru kesalahan tipe 2, Bu. Kita gagal membuktikan bahwa orang itu bersalah. Ya, itu kesalahan tipe 2. Tapi kalau orang yang bersalah dihukum ya bukan kesalahan, itu benar gitu ya. Gitu. Tetapi kita gagal mengatakan bahwa orang itu bersalah padahal orang itu bersalah. Nah, itu kira-kira model tipe error tipe 2. Ada yang mau tanya sampai sini? Lanjut dulu ya. Jadi kalau begitu uji hipotesis itu kayak apa sih? Uji hipotesis itu menjelaskan bagaimana dari uji hipotesis itu dengan uji Z-score itu kita laporkan ya apakah diterima atau tidak ya. Asumsinya apa tadi? Asumsinya itu H0-nya diterima, itu asumsi awal ya. Kemudian dari pengujian Z-score itu apakah dia ada di daerah kritis atau enggak, itu baru kita bisa mengambil keputusan ya. Dan uji hipotesis itu dipengaruhi oleh ukuran sampel. Jadi kalau sampelnya itu kecil, peluangnya untuk menerima H0 itu menjadi lebih besar. Tapi kalau sampelnya besar, itu peluangnya untuk menerima H1 atau menolak H0 itu menjadi lebih besar. Kenapa demikian? Karena ukuran sampel yang besar itu akan mendekati populasinya. Gitu ya. Jadi kalau dilihat bagaimana tahapnya tadi, diingat-ingat pertama buat dulu hipotesis, pilih alfanya. Ya, pilih mau alfa berapa persen. Kemudian kita buat, tentukan daerah kritis, kita gambar ya. Kurvanya tentukan daerah kritisnya. Setelah itu baru kita kumpulkan data, hitung statistik ujinya. Ya, berapa Z-score-nya misalnya. Dari situ baru kita bisa membuat keputusan apakah menolak H0 atau menerima H0. Ya. H0, tolak H0 jika uji statistiknya itu memang menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin kalau H0 itu benar. Artinya uji Z-score kita ada di daerah kritis. Itu kan sangat tidak mungkin kalau H0 benar. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan areanya ya di dalam kurva normal, yang putih itu gagal menolak H0, sementara yang berwarna itu daerah penolakan H0. Ya. Di sini kita gambarkan peluangnya ya. Peluangnya itu lebih kecil dari alfa. Ya kan? Jadi kalau ada di daerah-daerah itu, di daerah-daerah ini, maka probabilitas atau peluang terjadinya itu lebih kecil dari alfa. Alfanya itu kan misalkan 5%, berarti luas daerah ini 5%. Nah, kenapa lebih kecil? Karena berarti dia ada di daerah ini. Kalau di daerah ini misalkan ada di sini. Peluang terjadinya Z-score yang ada di sini itu kan lebih kecil dari alfanya. Ya. Lalu faktor apa saja yang memengaruhi hasil uji hipotesis? Ada perbedaan rata-rata yang besar ya. Kalau semakin besar perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, maka semakin besar Z-score-nya. Maka semakin besar peluangnya dia ada di daerah kritis. Variabilitasnya, ya semakin besar variabilitasnya, maka standar errornya itu akan semakin besar. Ya, nah itu juga akan memengaruhi. Ya, lalu banyaknya skor dalam sampel. Jadi semakin besar N-nya, semakin kecil standar errornya. Nah, standar error itu apa? Ini tuh ada di bab 7. Nanti kita bahas sedikit. Sementara kita katakan di sini standar error itu adalah standar
deviasi yang kita peroleh dari sampel. Tuh. Oke, jadi asumsinya yang harus dipenuhi itu satu, sampelnya itu harus diambil secara acak, random. Jadi nggak kayak waktu kita bikin tugas kelompok lalu itu kan siapa aja yang mau ya, voluntary ya, itu nggak bisa kayak gitu. Kemudian observasinya harus independen, artinya kalau kita ambil misalnya kayak kartu tuh ya, kita main kartu, maka pada saat kita ngambil kartu itu peluangnya kan 1/52. Nah, dikembalikan dulu supaya kembali jadi 1/52 peluangnya. Kalau kita nggak kembalikan, peluangnya turun jadi 1/51 kan? Karena si kartunya nggak dikembaliin, yang pelajaran tentang peluang itu. Kemudian nilai sigmanya itu nggak berubah akibat peluang, tetap aja segitu. Dan yang keempat, sampelnya itu harus berdistribusi normal. Kalau nggak berdistribusi normal, maka nggak bisa kita pakai z-score kan? Uji hipotesis ini nggak berlaku. Oke, kita coba cek ya. Seorang peneliti menggunakan uji hipotesis untuk mengevaluasi apakah untuk ini, mengevaluasi H0. H0-nya itu rumusannya mu sama dengan 80. Berarti ukuran populasi yang sebelum diberi perlakuan itu 80 ya. Mana kombinasi dari faktor-faktor yang barusan kita bahas tadi itu ya, yang paling mungkin untuk menghasilkan keputusan menolak H0? Yang mana? Ingat tadi, sampelnya besar, deviasinya kecil. Ingat yang ini tadi. Mana sih slide yang tadi? Nah, slide yang ini. N-nya semakin besar, standar error-nya semakin kecil. Yang mana? Yang A, B, C, atau D? B, Mem. Kenapa B? Karena standar deviasinya semakin kecil dan sampelnya semakin besar. Bagus. Ya, betul sekali. Ya. Jadi, yang paling mungkin menghasilkan kita menolak H0 itu kalau N-nya yang lebih besar dan standar deviasinya itu yang lebih kecil. Itu yang akan membuat kita semakin mudah menolak H0. Ya, lanjut. Yang pertama, efek yang ada lebih mungkin dideteksi jika N benar. Benar nggak? Ini barusan kita bahas nih. Benar ya. Yang B, efek yang ada cenderung tidak terdeteksi jika standar deviasinya besar. Benar, Bu. Itu barusan kita bahas ya. Jadi, kalau kita gambarkan dalam kurva, ya, kalau N-nya besar, maka dia tuh akan menghasilkan standar error yang lebih kecil dan akibatnya z-score-nya itu akan lebih besar, ya. Dan kalau z-score-nya itu lebih besar, maka peluangnya dia untuk masuk di daerah ekstrim itu akan lebih besar. Itu logikanya. Kemudian standar deviasi yang lebih besar itu akan membuat standar error-nya lebih besar. Jadi kalau standar deviasinya besar, gini ya, misalnya segini, kan akhirnya kalau kita hitung z-score kan jadi kecil. Nah, kalau z-score-nya kecil, maka peluangnya dia ada di daerah kritis itu juga menurun, gitu.
Ya, kita mau Z-score yang besar supaya masuk di daerah kritis. Gitu. Oke, sebelum kejauhan, ada yang mau tanya sampai sini? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, yang lain gimana? Belum Bu, aku Bu. Belum? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang arah uji hipotesis. Ada hipotesis ya yang disebut sebagai hipotesis satu arah, one tailed. Nah, yang standar yang kita bahas tadi itu adalah yang two tailed. Apa sih one tailed, two tailed? Jadi ingat ya body and tail yang kita belajari waktu teori peluang itu, ya. Tail itu kan di bagian ekor, ya. Nah, yang tadi kita bahas itu kan ekornya dua ya, kanan dan kiri. Ya kan? Nah, ini yang disebut two-tailed. Sementara kalau yang one-tailed berarti pengujiannya, daerah ujinya itu hanya satu aja. Jadi kalau misalnya yang hijau ini di jumlah itu jadinya 5%, misalkan kita katakanlah alfanya 5%, lalu kita pakai two-tailed, standarnya two-tailed, berarti kan kanan dan kiri ini di sini 2,5, di sini 2,5%. Gitu kan? Kalau kita pakai one tailed, berarti kita hanya pakai salah satu saja. Jadi alfa 5% ini ada di salah satu ekor, entah itu di ekor yang kanan, ya, tetapi di sini luasnya jadi 5%, atau di ekor yang sebelah kiri, ya, di sini jadi luasnya 5%. Gitu. Itu yang namanya one tailed. Jadi hanya salah satu saja, salah satu sisi. Standarnya, prosedurnya itu standarnya itu dua sisi, dua ekor, two tail, ya. Itu kita nggak tahu arahnya, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di kanan, bisa di kiri. Tetapi kadang-kadang peneliti itu punya dugaan khusus apakah treatment itu akan menaikkan atau menurunkan. Jadi misalkan vaksinasi itu akan meningkatkan imunitas. Nah, kalau meningkatkan imunitas, berarti kita harapkan Z-score-nya, Z-score dari kelompok sampel yang sudah dikasih perlakuan, sudah dikasih vaksin, itu akan meningkat. Ya, kalau meningkat, berarti dia Z-score-nya sekarang akan lebih ke kanan atau lebih ke kiri? Harapannya. Lebih ke kanan kan harapannya, karena diharapkannya meningkat. Nah, kalau dia diharapkan meningkat, maka daerah pengujiannya itu ada di sebelah kanan. Gitu. Tetapi kalau diharapkannya menurun, misalnya ya, bagi yang merasa dirinya gemuk, pengen pakai obat pelangsing, setelah mengkonsumsi obat pelangsing, ternyata selang berwaktu harapannya kan berat badannya menurun. Nah, berarti Z-score-nya diharapkan lebih ke kanan atau ke kiri? Kiri Bu. Kiri, Bu. Nah, lebih ke kiri itu berarti nanti daerah kritisnya itu diharapkan ada di sebelah kiri, gitu. Ya. Jadi kalau ada arah khusus yang bisa diprediksi, ya, dari perlakuan, nah itu bisa dimasukkan dalam hipotesis. Jadi hipotesis penelitiannya itu menunjukkan bahwa, ya, menyatakan dengan jelas bahwa ada peningkatan atau penurunan. Jadi bukan hanya tidak ada perbedaan, tetapi jadi bukan tadi mu hasil penelitian itu tidak sama dengan mu awal, ya, bukan begitu. Tetapi kita sudah bisa menyatakan bahwa mu2 itu nanti akan lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti ada peningkatan, kalau lebih kecil berarti ada penurunan. Itu sudah bisa dinyatakan di dalam hipotesis penelitian.
Nah, gambarnya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau gambar yang seperti ini berarti hipotesis penelitiannya itu bagaimana? Perlakuan meningkatkan atau menurunkan? Meningkatkan, Bu. Meningkatkan. Kalau yang seperti ini berarti meningkatkan, karena kita berharap Z-score-nya itu naik. Ya, jauh dari mu. Jadi mu untuk kelompok yang sudah diberi perlakuan itu jauh dari mu yang belum dikasih perlakuan. Itu harapannya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan one-tailed dan two-tailed, ya, uji satu arah itu memungkinkan menolak H0 dengan perbedaan yang relatif kecil. Kenapa? Ya, karena luas daerah penerimaan, jadi kalau misalnya ini 5%, ya, 5%, Z-score-nya itu lebih kecil ketimbang kalau kita pakai two-tail. Kalau kita pakai two-tail 5%, ya, misalnya di sini dan di sini, ini kan jadi 2,5. Z-score yang di sini itu kan menjadi lebih besar, gitu. Jadi one-tail ini akan memungkinkan kita menolak H0 dengan Z-score yang relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai uji two-tail. Gitu. Ya, standarnya selalu dua sisi dulu, kecuali dalam hipotesis itu udah jelas bahwa kita memang akan menaikkan atau menurunkan. Oke, kita coba cek dulu. Ya, seorang peneliti memprediksi bahwa perlakuan akan menurunkan skor. Jika perlakuan ini dievaluasi menggunakan uji hipotesis satu arah, maka wilayah kritis untuk pengajuan tersebut, yang mana ini? Yang B, Bu. B, Bu. Ya, pinter. Yang B ya akan ada di sebelah kiri. Ya, karena apa? Kata kuncinya ada di mana? Di Menurunkan. Menurunkan, Bu. betul. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Oke, kalau belum, sebentar. Coba sambil menunggu, saya mau buka e-book dulu sebentar. Sambil menunggu, mungkin bisa unduh soal latihan breakout rooms yang ada di F-Learn ya. Oke, sekarang saya mau mundur sedikit ke bab 7. Ya, itu saya mau menjelaskan tentang yang disebut sebagai standard error tadi. Ya, kenapa kok bukan standar deviasi yang kita pakai istilahnya? Kenapa kok kita pakai standard error untuk menggambarkan deviasi dalam sampel? Nah, umpama
dalam populasi itu ada 4 ya katakanlah 4 orang gitu ya. 4 orang, ada 4 orang ini adalah kasih nama aja. Namanya 2, ini nama orang ceritanya gitu ya. 2, 4, 6, dan 8 orang. Ini nama orang. Jadi ada 4 orang dalam populasi. Dari 4 orang ini, kita mau pilih 2 orang aja untuk jadi sampel. Ya. Kemungkinannya siapa dan siapa yang akan kita pilih jadi sampel? Mau kemungkinannya bagaimana? Siapa yang bisa berpikir? Punya ide nggak? Dari orang yang namanya 2, 4, 6, dan 8, kita mau pilih 2 orang untuk jadi sampel. Kira-kira kemungkinannya bagaimana aja? Siapa saja yang bisa jadi sampel kemungkinannya? Coba kita gambar. Ini orang pertama, ini orang kedua. Ya, siapa yang punya ide? Ngerti nggak pertanyaannya? Mungkin 2 sama 4, terus 2 sama 6 gitu. Oke, jadi kemungkinan yang pertama orang yang kedua, terus yang ini orang yang keempat. Yaitu kemungkinan yang pertama ya. Terus kemungkinan kedua apa lagi tadi? Orang kedua sama orang yang ke-6. Terus orang Bagus. kedua sama orang yang ke-8. Bagus. Apa lagi? Ada lagi nggak Terus kemungkinannya? orang keempat sama orang ke-6. Terus orang keempat sama orang ke-8. Bagus. Orang keempat sama orang kedua gitu. Ya, bagus banget. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itu. Kalau kita gambarkan ini, nah kemungkinan-kemungkinan ini saya gambarkan dalam bentuk sebentar. Nah, saya gambarkan dalam bentuk tabel. Begini gambarnya. Jadi, kemungkinan sampel yang pertama. Orang pertama itu orang yang kedua dan kedua, pasangannya gitu. Lalu yang kedua tadi udah disebut ya, 2 terus 4. Terus bisa juga si orang kedua dan orang ke-6. Bisa juga orang kedua dan orang ke-8. Gitu kan kalau kita ambil undian secara acak kan kemungkinan peluangnya begini kan. Sampai yang terbesar 8 sama 8. Gitu kan? Sampai sini dulu. Ngerti nggak? Ada yang mau bertanya nggak kenapa bisa jadi begini? Saya Bu, kenapa bisa 2 sama 2, 8 sama 8? Itu Bu, masih kurang paham. Coba kita ambil secara undian. Nih kita undi ya. Si 2, 4, 6, 8. Kan kita mau punya dua sampel kan? Sampel 2 orang nih. 2 orang yang saja yang jadi sampel kita. Kita undi. Bisa nggak keluar di sini si orang kedua? Terus kan kita kembaliin lagi kan si orang kedua. Kita undi lagi. Bisa nggak keluar lagi dia sebagai sampel? Oh iya, bisa Bu. Baik Bu, mengerti. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya? Ada yang mau tanya? Oke, jelas ya kenapa bisa jadi 22 dan sampai demikian seterusnya sampai yang terakhir 88. Ini semua kemungkinannya kalau kita ngambil sampel. Ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung nih ceritanya tuh adalah rata-rata. Kita pengen tahu rata-rata ya si sampel ini untuk bisa memprediksi mu-nya. Kan tadi gitu kan? Ya, logikanya. Kan kita hitung dong rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel untuk yang kemungkinan pertama itu 2 tambah 2 bagi 2. Jadi 2 kan. Sampai sini ngerti nggak? Kenapa bisa jadi rata-rata sampelnya 2? Bisa Bu. Saya? Iya Bu. Nah, sekarang kalau lihat untuk sampel ke-10 rata-ratanya berapa? 6 tambah 4 dibagi 2 jadinya 5. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti Bu. Ngerti Bu. Nah, kalau yang 16 berarti gimana? 8 tambah 8 bagi 2 kita dapat
rata-ratanya 8. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. oke, jadi ngerti ya dari mana ini. Nah, kalau kita lihat gini, ya. Jadi kalau kita misalnya saya ngambil sampel dari populasi tadi, Anda ngambil sampel juga, dia ngambil sampel juga, ada 3 orang nih yang ngambil sampel. Kan sampel saya bisa jadi beda sama Anda kan, bisa juga beda sama orang lain kan. Sehingga waktu saya ngitung rata-rata dari hasil penelitian saya bilang rata-rata saya tuh dapatnya 2. Kamu mungkin dapat sampel yang ke-16 sehingga kamu bisa bilang, enggak, hasil penelitian saya rata-ratanya 8. Terus orang lain, enggak, hasil penelitian saya itu rata-ratanya 6. Mungkin nggak itu terjadi? Dengan kemungkinan kita ngambil sampel yang berbeda, tapi dari populasi yang sama. Mungkin nggak terjadi. Hasil penelitian kita berbeda. Bisa kan terjadi? Bisa, Bu. Bisa kan? Ya, sangat bisa terjadi bahwa hasil penelitian saya dan penelitian Anda dan orang lain, walaupun sama-sama dari populasi yang sama, itu menghasilkan rata-rata yang berbeda. Tuh. Sangat mungkin. Nah, peluangnya itu bisa kita hitung seperti ini. Jadi kalau ini yang M ini kita gambarkan dalam bentuk distribusi, nah seperti ini distribusinya. Dari mana ini si distribusi ini? Jadi itu datang dari sampel M ini. Jadi 2, 3 itu dan seterusnya sampai 8 kita gambarkan dalam bentuk distribusi ini. Nah, ngerti nggak kenapa bisa jadi gini? Kan tadi ada 2 gitu kan? Rata-ratanya 2, terus ada 3, 3. Ngerti nggak kenapa bisa jadi begini? Itu kan datang dari yang tabel ini. Yang ini. Tabel ini yang bagian M-nya. Nah, tabel ini, bagian M ini, kita buat dalam diagram balok. Jadi ada 2, 3-nya kan ada 2. 1, 2, gitu kan. 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya kan? 8-nya ada 1. Nah, itu ketika kita gambarkan dalam bentuk diagram balok seperti ini. Ngerti nggak kenapa bisa jadi begini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi ketika kita mengambil sampel secara acak, maka distribusi kemungkinan rata-rata itu tadi itu akan mendekati distribusi normal. Itu makanya kenapa kita harus mengambilnya secara acak. Karena asumsi itu akan mendekati distribusi normal. Itu. Ya. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa mendapatkan istilah ini, standard error of M. Ya. Standard error of M ini itu berasal dari logika yang tadi. Jadi kenapa bukan standar deviasi, tetapi standar error, istilah yang kita pakai untuk menggambarkan deviasi dari sampel. Karena ini membuka peluang adanya error tadi, ya, deviasinya. Walaupun lambangnya sama, tapi kita biasanya kasih begini. Ya, jadi ini lambang bahwa yang kita bicarakan adalah standar deviasi untuk distribusi dari rata-rata sampel. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah?
Nah, dari sini itu akan ada penjelasan-penjelasan. Nanti kalau iseng-iseng lihat ya, walaupun sudah saya jelaskan tadi juga. Jadi kalau mau iseng-iseng lihat ya, kenapa sampel yang lebih besar itu lebih disukai gitu ya? Itu nanti ada penjelasannya karena itu akan menurunkan standar error tadi ya. Kalau sampelnya lebih besar, itu standar errornya akan lebih kecil gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian hipotesis, itu kenapa kita senang kalau N-nya lebih besar? Karena nanti standar errornya itu akan menurun. Begitu. Kira-kira gitu penjelasan. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Belum ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang mau bertanya, maka sekarang kita akan masuk ke breakout rooms ya.